Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawan Gumilar Putra Rahayu. Saya dari Fakultas Hukum. Di sini izinkan saya mau mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa Pandemi, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dihubungkan dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan di bawah bimbingan Dr. Rana Januarita SHLM MH. Baik, yang pertama adalah latar belakang masalahnya. Yang pertama, pentingnya UMKM dalam pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui, salah satu indikator dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi, di mana peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi, adalah usaha kecil dan menengah. Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memegang peranan penting dan strategis. Yang kedua, ada dampak pandemi corona terhadap UMKM. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya corona datang ke Indonesia pada bulan Maret 2020, di mana yang terdampak salah satunya adalah UMKM, karena pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar yang menghimbau seluruh warganya untuk berdiam diri di rumah. Yang ketiga, ada asas kebersamaan dan asas kekeluargaan, di mana di Undang-Undang Dasar Negara di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar dari sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, ada asas kebersamaan. Asas kebersamaan itu merupakan asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana upaya pemerintah dalam peningkatan UMKM di masa pandemi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi dihubungkan dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah metode pendekatan, di mana metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Upaya pemerintah dalam peningkatan UMKM di masa pandemi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Yang pertama, adanya undang-undang, di mana kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM, pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja UMKM dapat berkembang dan berdaya saing. Yang ketiga, ada program PEN, di mana subsidi bunga atau margin, belanja imbal jasa penjaminan, penempatan dana pemerintah di perbankan, penjaminan bos limit kredit untuk UMKM. Yang ketiga, ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana dalam program ini pemerintah mendorong nasional branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day, di mana Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di negara ASEAN. Yang keduanya ada peran pemerintah dalam peningkatan UMKM di masa pandemi dihubungkan dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal lapangan, seperti kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa pemerintah belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terhadap UMKM yang ada di daerah tersebut, sehingga pelaku UMKM belum mengetahui sepenuhnya tentang program yang ada dalam undang-undang tersebut. Yang kedua ada program PEN. Dalam penyaluran dana PEN atau dukungan UMKM secara khususnya, pemerintah harus memastikan bahwa dana dukungan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Yang ketiga ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pada program ini merupakan program yang menjanjikan terhadap UMKM, karena tidak semua pelaku usaha mikro kecil mengerti akan platform digital ini. Maka dari itu pemerintah khususnya kementerian terkait yang menaungi UMKM ini mensosialisasikan atau melakukan pelatihan terhadap UMKM. Yang keempat ada perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day, di mana dalam program ini menurut penulis sangat efektif terhadap UMKM yang ada di Indonesia,
Tetapi dalam kasus yang diteliti oleh penulis, untuk UMKM tersebut tidak dapat ikut serta karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah. Dalam hal upaya peningkatan UMKM, apabila dihubungkan dengan asas dan kekeluargaan akan lebih efektif karena pada dasarnya asas tersebutlah yang harus melandasi upaya pemerintah dalam peningkatan UMKM, khususnya di masa pandemi ini. Yang keduanya dalam hal upaya peningkatan UMKM pada masa pandemi apabila dikaitkan dengan asas kebersamaan akan lebih efektif karena asas tersebut mengedepankan prinsip usaha bersama-sama sehingga dalam menjalankan ekonominya ada rasa saling membantu atau gotong royong antar pelaku UMKM dan tidak selalu bergantung pada pemerintah. Kesimpulan dasaran, pemerintah telah melaksanakan upaya peningkatan UMKM di masa pandemi melalui program Undang-Undang Cipta Kerja, program PEN, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day. Sehingga menurut analisis penulis, seharusnya pemeran pemerintah dalam meningkatkan UMKM di masa pandemi harus melakukan sosialisasi terhadap UMKM karena usaha inilah yang langsung terjun ke perekonomian masyarakat dengan melakukan bimbingan atau pelatihan terhadap pelaku UMKM. Saran bagi pemerintah yang pertama untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah saat ini, pemerintah harus memformulasikan kebijakan yang ideal untuk pelaku UMKM. Yang kedua, bagi pelaku UMKM diharapkan kepada pelaku UMKM menengah pada waktu pandemi COVID-19 untuk mencari inovasi produk baru dan mencari peluang kerja yang dibutuhkan pada saat pandemi ini agar pendapatan pelaku UMKM menengah tetap stabil dan mencari informasi dan dari program yang dilaksanakan pemerintah khususnya pada saat pandemi ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.